Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza W. Utama. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video terkait tugas 3 dari basis data ya. Yang dimana kita akan mengerjakan tugas 3 ini. Di sini kita akan melakukan transaksi ya, praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita langsung aja. Kita di sini sudah ada database rumah sakit yang waktu itu kita sempat buat, lalu kita akan menjalankan transaksi atau perintah transaksi yang pertama itu adalah commit ya. Jadi di sini kita akan ke routines, kita akan tambah create new routines. Dan di sini kita isi dengan transaksi 1 misalkan. Dan di sini, nah di definisi ini kita akan tulis beberapa perintah ya, seperti begin, lalu ini start transaction. Di sini kita tulis insert aja into pasien misalkan. Oke, dimana kita akan insert ID pasiennya di pasien. Lalu setelah ID pasien ada nama pasien ya, nama pasien, lalu juga ada alamat pasien ya, alamat pasien ini, dan juga jenis kelamin ya, jenis kelamin dengan value misalkan ID pasiennya itu 6, lalu dengan nama misalkan Rio misalkan, lalu nama pasien, alamat pasien kita isi misalkan jalan Merak aja misalkan aja ya, ini contoh aja, nomor 10 misalkan, nomor 8, lalu jenis kelaminnya itu adalah L, laki-laki ya. Nah di sini akan kita gunakan select ya, select from table pasien. Nah, yang membedakan antara commit dan tidak commit, misalkan di sini saya tidak menggunakan commit terlebih dahulu ya. Misalkan kita go, oke, di sini sudah ada muncul di table producer transaksi 1. Lalu kita misalkan ingin panggil transaksi itu di SQL-nya ya, call transaksi 1. Kita langsung go. Nah, di sini akan muncul di SQL-nya ya. Tetapi ketika kita lihat di table pasiennya langsung, itu belum ada yang ditambahkan ya. Nah, jadi gunanya si commit ini adalah ketika kita pencet di pasien itu juga terupdate ya. Jadi nambah 1 lagi di sini. Tapi karena tadi saya tidak menggunakan commit, jadi dia tidak ada di table tersebut. Di sini bisa kita copy dulu. Kita akan membuat transaksi baru, transaksi 2 akan. Oke, lalu sini kita paste. Nah, kita add commit-nya di sini, commit. Nah, misalkan kita go, nah di sini sudah muncul ya transaksi kedua. Lalu di SQL-nya kita akan jalankan atau kita panggil call transaksi kedua. Nah, ini call transaksi 2. Oke, kita go. Di sini di SQL-nya sudah ada, dan apabila kita cek ke table database untuk yang pasiennya, itu juga sudah ada ya. Nah, di sini sudah ada Rio dengan ID pasien 6 yang baru kita tambahkan tadi. Ya, jadi
bedanya antara commit dan tidak commit itu aja sih. Nah, untuk perintah selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya perintah rollback ya. Ini kita akan buat transaksi baru lagi, misalkan transaksi 3. Nah, di dalam definitionnya ini udah saya tuliskan ya. Jadi di sini ada kita start dari begin, terus ada start transaction. Di sini kita mau update dari table pasien, di mana nama pasien Rio ini, where ID pasiennya adalah 6. Oke, jadi di sini ada perintah rollback ya. Jadi saya akan jelaskan dulu definisinya ini bagaimana. Jadi di sini kita ingin mengupdate pasien, table pasien di mana nama pasien Rio dan ID pasiennya adalah ini. Nah, sebelum ada commit, kita ada rollback di sini. Rollback di sini sebenarnya menggugurkan perintah ya, seperti menggugurkan perintah dari semua ini. Jadi dia tidak akan menjalankan perintah ini, lalu setelah di rollback baru kita commit dan akan memunculkan data dari pasien itu. Seperti itu kurang lebih. Dan kita go. Nah, di sini sudah ada transaksi 3. Misalkan kita jalankan di SQL-nya. Oke, misalkan call transaksi 3. Go. Dan ya, di sini tidak terjadi apa-apa karena ya tadi di sini di routines-nya ini kita tidak melakukan apa-apa ya. Hasil dari rollback ini ya. Rollback ini menggugurkan perintah update ini. Ya, perintah update ini. Misalkan saya mau ganti di pasien Rio ini jadi 10 misalkan. Oke, kita save lagi misalkan. Biar terlihat aja perbedaannya cara rollback itu ya. Transaksi 3. Oke, kita go. Nah, di sini tidak berubah. ID pasiennya tetap 6 ya. Karena rollback tadi itu, fungsi rollback tadi itu yang menggugurkan perintah dari update ini ya, update pasien ini ya. Nama pasien Rio di mana seharusnya ID pasiennya berubah, tetapi karena ada rollback dan baru di commit setelah rollback, jadi dia tidak akan berubah apa-apa gitu. Seperti itu. Dan di sini juga tidak berubah apa-apa ya, di table pasiennya tidak akan berubah apa-apa. Nah, bagaimana jika kita melakukan 2 kali perubahan dan di mana salah satu itu terkena rollback ya. Jadi di sini saya sudah membuat transaksi 4 ya. Di mana di definitionnya di sini kita tadinya ingin insert data baru ya. Di sini ya. Insert ke pasien dengan value-nya sebagai berikut, yaitu ID pasiennya 7, nama pasiennya adalah Rita, alamat pasiennya adalah sebagai berikut, dan jenis kelaminnya adalah P, perempuan. Nah, tetapi di sini ada rollback. Setelah rollback, lalu ada update lain, di mana kita akan mengupdate nama pasien ini sebagai Udin, di mana ID pasiennya adalah 6. 6 tadi nama pasiennya Rio ya. Nah, seharusnya ketika kita commit, yang berubah hanyalah update ini saja. Jadi insert ini tidak akan dijalankan karena terkena rollback ini. Jadinya perintah ini tidak akan dijalankan. Yang dijalankan hanyalah yang setelah rollback ini, di mana update ini. Nah, misalkan kita go. Nah, di sini sudah ada transaksi 4 ya. Lalu kita coba untuk panggil call transaksi 4. Kita go. Nah, yang ID pasien 7 tidak tertambahkan, tetapi update dari ID pasien 6 ini akan berubah menjadi Udin. Yang tadinya itu adalah sebelumnya nama pasiennya adalah Rio ya. Yang diupdate hanyalah namanya saja, tetapi alamat pasien tetap sama, jenis kelamin tetap sama, seperti itu. Ketika kita cek di pasien, di tabel pasien, itu juga sudah berubah. Karena tadi kita menggunakan commit juga ya di transaksinya. Di transaksi 4 ini kita menggunakan commit juga, di mana ya dia juga ikut berubah untuk di table ya, seperti itu. Lalu untuk perintah selanjutnya ada perintah yang bernama itu checkpoint ya. Checkpoint itu kayak misalkan kita habis menginput sesuatu atau menginsert sesuatu tambahan di sebuah table, lalu kita ingin kembali ke save point tersebut, itu kita bisa menggunakan checkpoint ya. Jadi di sini saya sudah ada contoh untuk transaksi 5, di mana di sini adalah isinya ya, isi dari definisinya. Ya, di sini jadi
Di sini ada insert. Ini adalah perintah pertama. Jadi di sini kita melakukan insert pasien. Jadi kita akan menambahkan data pasien baru yang ID pasiennya adalah 7 dan nama pasiennya adalah Rita dengan alamat dan jenis kelamin berikut. Lalu di sini ada save point 1. Ya, save point 1. Nah, setelah itu kita akan melakukan insert kembali. Oh, ini ada start transaction ya, salah. Nah, habis itu kita akan melakukan insert kembali di mana kita akan memasukkan data ke-8 ya. Di sini ID pasien 8 dengan nama Rina dan jalannya sebagai berikut dengan jenis kelamin sebagai berikut. Lalu tetapi di sini kita membatalkannya dengan rollback to save point pertama, poin 1 ya. Jadi yang perintah insert ini akan digugurkan atau tidak dijalankan ya. Lalu kita akan kembali ke sini. Jadi yang tetap masuk ya ini. Dan setelah rollback, kita memasukkan pasien atau data pasien baru lagi, di mana di sini value-nya 9, ID-nya dengan nama Suno dan alamat sebagai berikut. Lalu setelah itu kita commit. Nah, seharusnya ketika kita jalankan, yang akan hanya muncul ada ID pasien 7 dan ID pasien 9. Karena yang di rollback itu adalah ID pasien 8 ya. Nah, di sini di commit, jadi akan muncul juga di table pasiennya. Lalu di sini kita end dan ya coba kita jalankan. Oke, kita sudah membuat transaksi kelima ya di sini. Kita jalankan atau kita panggil di SQL-nya dengan perintah call transaksi 5. Kita go. Nah, di sini tidak ada di pasien yang 8 ya, karena itu kena rollback tadi dan lanjut ke 9. Ya, di sini sudah ada, sudah muncul dan ketika kita cek di table pasien itu juga sama ya. Karena kita menggunakan commit juga. Gitu. Untuk yang save point ya atau checkpoint ini. Perintah checkpoint ini. Nah, selanjutnya di sini ada perintah trigger ya di sini. Trigger ini kayak sebuah perintah yang akan dilakukan untuk event tertentu ya. Jadi misalkan di sini kan ada event insert ya. Update, delete ataupun itu. Nah, di sini event ini digabung sama kata kunci trigger itu sendiri seperti before atau after ya. Di before insert atau after insert gitu. Jadi kegunaan trigger ini kayak melakukan perubahan dalam basis data dalam event tertentu ya, dan dalam trigger tertentu juga kayak misalkan after insert. Jadi trigger ini terjadi ketika after insert seperti itu, atau before insert itu juga misalkan ada contoh seperti itu. Jadi trigger ini akan dilakukan sebelum before insert tersebut gitu. Nah, di sini saya sudah membuat contoh table baru ya. Di sini ada table obat juga dan table transaksi obat. Nah, di sini ada obatnya, kita isi ya sebagai contoh aja, ada 3 data obat. Lalu di sini saya sudah membuat URD-nya juga di sini. Nah, untuk relasinya ya yang akan terhubung oleh ID pasien. Lalu di sini ada ID pasien juga. Di sini dia mengambil dari reference key-nya ID obat gitu. Oke, jadi di sini saya sudah membuat sebuah trigger ya, trigger jual yang namanya itu trigger jual ya untuk table transaksi obat. Jadi ini akan berpengaruh sama table transaksi obat ya. Untuk triggernya itu setelah insert data. Jadi dan kasus ini misalkan ada sebuah pasien ingin membeli obat dengan stok tertentu, dengan nama obat tertentu, dan dengan ID obat tertentu, lalu kita ingin update stoknya itu di table obat juga. Jadi kita update obatnya ini, table obat, kita set stoknya itu sama dengan sebuah rumus stok dikurangi oleh new jumlah ya. Jumlah ini tadi jumlah obat yang akan dibeli ya. Oke, ini misalnya kita go. Nah, ini sudah terbuat di triggernya ya. Nah, gimana kita untuk menjalankan trigger ini? Jadi pertama kita harus lihat dulu daftar obat dan stoknya ya. Nah, di sini ada stoknya itu 95, 50, dan 25. Nah, kalau kita ingin ada pasien yang membeli dari obat tersebut ini, dari beberapa obat ini, kita langsung bisa coba di transaksi obat.
di table transaksi obat. Lalu kita bisa menggunakan insert atau SQL. Di sini saya menggunakan SQL saja lebih cepat. Misalkan saya ingin ada pasien yang namanya Edra, itu dia membeli obat yang dengan ID obat nomor 2 misalkan ya. Misalkan dia mau ngambil 10. Nolnya kita total harga kita nolkan, lalu kita go. Oke, ini sudah selesai. Di transaksi obat ada sebuah transaksi, ID transaksinya itu 2 dengan ID pasien 3, ID obatnya 2 dan jumlahnya 10. Lalu misalkan kita cek di table obat ini. Nah, di sini yang tadi 50, dia sekarang berkurang menjadi 40 karena sudah di-trigger oleh trigger ini ya. Trigger yang ada di sini. Nah, ini sudah di-trigger ya. Jadi table transaksi obat ini memiliki trigger. Ketika data ini diinput, maka trigger ini akan melakukan update di table obat di table sini. Nah, di sini akan berkurang dia. Jadi seperti itu untuk trigger ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada replikasi data ya. Replikasi di sini kita akan membuat replikasi dari database rumah sakit ini ya. Jadi di sini kita tinggal pilih replication. Lalu di sini kita pilih untuk database yang ingin kita replikasi. Misalkan di sini rumah sakit. Lalu kita ignore all database. Nah, di sini kan ada 4 line kode ya. Ini kita harus copy. Lalu kita harus masukkan ke dalam sum-nya ya. Nah, di sini kita pilih config my.ini. Nah, di sini kita akan taruh di bawah line log error ini. Kita masukkan di sini. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita harus restart MySQL server ya. Kita stop, lalu kita start ulang. Nah, jika sudah, kita akan langsung kembali ke localhost phpMyAdmin, lalu kita langsung pencet go aja. Nah, di sini sudah ada 3 poin ya. Di sini ada show primary status dan kita bisa melihat nah, di sini buat nambahin usernya nanti ya. Nah, kalau udah ada muncul kayak gini, berarti kita sudah bisa untuk replikasi database-nya ya. Nanti akan kita coba untuk step selanjutnya. Oke, lanjut ya ke langkah selanjutnya. Kita harus buat user account yang bisa mengakses aplikasi data tersebut ya. Jadi di sini username-nya misalkan sesuai dengan nama Ubuntu saya nanti ya di komputer selanjutnya atau di virtual mesin ya. Ini nama usernya. Oops, sorry. Lalu ini hostname. Nah, hostname ini adalah IP address dari Ubuntu-nya ya. Jadi di sini saya sudah dapat IP address-nya ya. Dari Ubuntu di sini udah dapat ya. Nah, IP-nya yang ini ya. 192.168.100.69. Jadi kita isi aja 192.168.100.69. Nah, kalau password kita bebas saja sih untuk aksesnya ya. Jadi saya buat simple aja. Nah, jika udah diisi semua kayak username, hostname, password, lalu di sini kita harus checklist replication client sama replication slave, lalu SSL-nya kita require none. Lalu habis itu kita pencet go aja ya. Pencet go. Oke, not no. Nah, sekarang kalau misalkan kita cek di user account, ini nambah ya. Nah, di sini udah ada username-nya, Ijesuke. Lalu passwordnya yes, lalu ini ada hostname-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba export dari sini ya. Database ini nanti kita akan import ke Ubuntu-nya atau ke virtual mesinnya. Oke, selanjutnya kita akan ke menu export ya. Itu di sebelahnya user account di sini ada menu export, lalu kita pilih aja untuk pick terus ini untuk export new template ya. Kalau kita setting default aja. Nah, habis itu kita pencet export aja langsung. Nah, nanti di sini kita akan download ya aplikasi filenya.
nanti bisa dipindahkan ke flash disk. Cuman karena saya tidak ada flash disk, jadi saya akan pindahkan ke link G Drive, nanti bisa biar saya download dari Ubuntu-nya ya. Oke, jadi di sini saya sudah aktifkan SAM-nya juga ya. Di sini udah saya running, terus juga tadi juga saya udah install juga untuk ininya ya, operator lamp-nya ya. Jadi di Ubuntu itu harus diinstal dulu ya. Cuman di panduan prakteknya tidak ada, jadi dia langsung ke ini ya, cd/opt-lamp ini. Ini sebenarnya bisa dijalankan kalau kita udah install terlebih dahulu SAM-nya ya. Ya, jadi kan di sini kita sudah. Jadi di sini saya sudah. Sorry. Oke, kita jalankan ulang. Nah, berarti ini nggak boleh di close ya. Oke, di sini kan sudah berjalan ya. Nah, di sini kita bisa langsung ketik localhost /php_my_admin. Oke, jadi sini sudah terbuka ya untuk yang php_my_admin-nya di virtual mesin Ubuntu-nya. Langkah selanjutnya seharusnya kita tinggal import file ini ya. Ini saya download melalui Google Drive karena saya tidak ada flash disk ya. Jadi saya pindahkan ke Google Drive, lalu saya salin linknya dari komputer pertama, lalu saya akses dari sini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita harus create database baru ya. Misalkan di sini kita samakan saja rumah sakit. Oke, setelah itu kita create. Nah, di sini kita bisa menggunakan menu import ya. Jadi kita akan mengimport file yang sudah kita download tadi ya. Kita browse di sini. Kita pergi ke download. Nah, yang ini kita select. Terus kita import. Oh, ternyata ada error ya di sini. Sebentar. Oke, setelah saya cari tahu kenapa dia bisa error, ternyata di bagian file exportnya ini. Jadi saya ekspor ulang. Lalu di sini, nah tadi itu errornya karena table ini sudah ada, jadi ada error bahwa kalau PMA table ini sudah ada. Jadi mau nggak mau kita harus nambahkan komen ini di file SQL-nya. Cuman karena ini banyak, jadi saya ekspor ulang dengan add statement di sini. Di sini export metodenya saya kasih custom, lalu di sini saya add drop database if exist itu saya centang, saya nyalakan add drop table, view, prosedur, function, event, trigger statement. Nah, ketiga ini saya aktifkan lalu saya ekspor ulang. Jadi di sini bentuk datanya mungkin akan lebih beda ya. Nah, sebagai contoh ini yang awal saya ekspor ya. Ini sangat panjang, lalu ini yang saya pakai custom exportnya. Jadi di sini langsung nge-create database-nya langsung tanpa dia harus nge-create table-table yang sebenarnya udah ada gitu. Nah, di sini sorry. Nah, di sini. Ini kan kita nge-create table lagi dong ini ya namanya. Nah, secara basic berarti ini udah ada seharusnya. Jadi kenapa itu error? Karena kita nge-create table yang sebenarnya udah ada gitu. Untuk error yang tadi ya. Jadi saya ekspor ulang, lalu isinya cuman isi database dan table-table yang isinya dalam rumah sakit, database rumah sakit gitu ya. Nah, kayak gini sampai ke triggernya. Ini triggernya juga seharusnya bisa nih. Nah, triggernya juga dapat nih ya. Triggernya juga di create. Terus drop trigger kalau misalkan triggernya udah ada gitu kan. Sini ada alternya. Jadi ini agak lebih pendek ya daripada yang sebelumnya. Nah, itulah penyebabnya tadi kenapa di sini nge-importnya error ya. Nah, jika dilihat di sini sudah ada ya. Sini sudah muncul sesuai dengan yang apa yang diekspor tadi. Misalkan kita lihat, kita cek di sini juga masih ada transaksinya, terus pasiennya juga masih ada, masih sama, obat-obatnya juga. Oke. Lalu triggernya juga seharusnya dia muncul juga sih di sini triggernya. Nah, di sini juga ada ya. Jadi
Di sini sudah sesuai dengan yang ada di export di sini ya, di komputer yang Windows ini. Oke, jika sudah berhasil kan kita sudah berhasil mengimport data-datanya. Lalu kita ke replication, lalu di sini ada replication atau slave ya. Kalau di panduannya itu bacaannya itu slave sama master ya. Cuman mungkin nggak tahu ya, ini mungkin udah lama panduannya. Jadi di sini yang ada itu dia primary sama replika. Sebenarnya sama aja. Jadi di sini kita bisa langsung configure. Nah, username ini tadi username yang kita buat di user account ya, yang di sini nih. Yang ada di sini. Nah, yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Jadi kita masukkan saja langsung sini username-nya. Oke, lalu passwordnya sesuai dengan yang sudah diisi tadi. Untuk hostnya tadi IP address kita ya. 192.168.169. Oke, jadi sebelum kita melakukan go, kita harus mengisi ini dulu ya. Server ID ini dulu ke dalam config-kan file ini, file dari MySQL ini ya. Itu kalau kita lihat panduannya itu, kita harus pencet configure. Oke, kita coba pencet configure dulu di sini. Oke. Lalu open conf file. Yes. Oke. Di mana dia keluarnya? Oke, ini valid. Kenapa nih ya? Sebentar. Oke, ternyata ini sudah bisa dibuka ya. Ternyata errornya itu kalau tidak salah di sini belum install, di Ubuntu-nya itu dia belum menginstal sorry, di mana ya? Oh ya, ini. Jadi oke, di sini sudah bisa terbuka ya my.cnf-nya, dan di sini tadi kenapa bisa error? Karena tadi belum menginstal dbus X11 ini ya. Jadi dia muncul error seperti ini. Nah, ini tadi errornya ya. Kita mau membuka si conf file-nya ini, tetapi langsung ada error di sini. Dan ternyata itu belum diinstal ya untuk dbus-nya, dbus launch-nya ini. Jadi tadi udah saya install, lalu udah bisa terbuka ya sekarang. Nah, di sini kita harus menambahkan server ID-nya ya, sesuai dengan panduannya di sini. Kalau kita lihat di sini dia menambahkannya itu di bawah di line ke 96 ya, 96 atau 97 dan 98. Oke, bisa kita lihat di sini. Oh, di sini nggak ada nama line-nya lagi ya. Oke, sebentar kita cari dulu. Replication master. Di atas the replication master. Oh, ini. Oke, server ID ini ya. Oke, komennya kita hilangin. Lalu kita di sini kita tambahkan juga server ID yang di sini ya. Kita copy, bisa. Oke, bisa kita paste di sini. Replicate /do/db ya. Oke, coba kita lakukan hal yang sama. Ini replicate /do/db dengan rumah sakit. Oke. Strip db ya, kan slash. Oke, kalau udah kayak gini kita save. Oke, ketika udah saya tambahkan di sini saya sudah save ya, dan ternyata bisa, nggak ada error apapun. Dan kita langsung coba restart si SAM-nya ini ya. Nah, ini kita restart aja langsung untuk MySQL sama Apache-nya ya di sini. Kalau dari panduannya. Oke, kita coba restart. Yang ini juga kita restart. Oke, di sini udah saya restart dan di sini udah running lagi ya. Jadi di sini tinggal kita klik go aja sesuai dengan panduannya ya, panduan ininya.
Nah, misalnya kita go. Oke, ini not no aja. Oke, ada connection to server is disable. Oke, jadi kita harus menjalankan perintah ini ya di user biasa, di usernya Ubuntu ya. Oke, coba kita coba exit dulu ya. Oh, ini kita bisa ya. Nah, di sini oke /php_myadmin. Oke, jadi itu errornya terjadi di file config default PHP ini ya. Nah, di sini tadi kan masih false ya, jadi dia nggak bisa akses server, jadi kita ubah true sesuai dengan panduan yang ada di praktikumnya ya. Lalu di sini udah saya jalankan ulang untuk lamp-nya, untuk aplikasi SAM-nya. Dan ini tadi saya coba untuk mengubah ini juga ya, akses untuk config default PHP-nya agar kita bisa mengubah juga, edit dan membacanya. Nah, tadi udah saya restart, terus udah saya sekarang udah running. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba masukkan ulang ya. Pasal 192.168.169. Seharusnya ini juga sudah bisa ya. Oh, nggak bisa nih. Sebentar. Apa kita harus refresh dulu? Oke, setelah sekian banyak error ya, jadi ada beberapa hal yang saya lakukan di sini sesuai dengan. Nah, di sini juga ada error lagi. Oke, tapi sebentar dulu. Tadi saya sudah menambahkan ya untuk yang change masternya ini sesuai dengan yang ada di panduannya. Lalu sini sudah ada ya, udah query oke. Tapi nggak tahu kenapa untuk pas dicek di Mozilla-nya status table-nya yang yes, cuman /SQL running doang. Seharusnya kan /io juga runningnya yes ya. Nah, yang ini masih belum saya cari tahu kenapa, tapi saya akan mencari tahu dulu sih kayaknya. Oke, jadi di sini sudah bisa koneksi ya. Di sini sudah yes, dan ternyata penyebabnya itu untuk kasus saya itu adalah firewall-nya belum mati. Ya, jadi begitu banyak error ketika saya menjalankan sesuai dengan panduan yang ada di praktek, itu tetap masih connecting ya di sini. Dan ternyata di firewall Windows-nya ini itu dia belum mati. Jadi dia ngeblok koneksi dari Ubuntu ke Windows gitu. Ya, jadi yang inbound masuk ke dalam Windows itu diblok jaringannya. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa koneksi ya, kita bisa terhubung, kita coba ping lagi untuk yang ke IP address-nya Windows ini ya. Nah, ini bisa, ini dari VM, dari Ubuntu. Begitu juga sebaliknya sih. Harusnya dia bisa juga kalau untuk ngeping ke si Ubuntu ini. 92.168.169. Ini adalah IP address Ubuntu. Nah, dia bisa saling terhubung, saling berkoneksi ya. Nah, untuk sekarang mungkin kita akan coba apakah datanya bisa langsung terupdate karena kan di sini sudah bisa ya. Koneksinya sudah running, sudah yes. Nah, mungkin untuk tesnya itu mungkin kita akan pakai trigger yang sudah kita buat tadi ya. Nah, di sini di transaksi obat ini ya, untuk trigger ya. Misalkan kita mau ngupdate si stoknya ya. Misalkan ada pasien mau beli obat gitu. Nama pasiennya misalkan kita pilih di sini, lalu ID obatnya ini misalkan jumlahnya itu berapa. Oke, kita ingat ya, ID obat 4, ID obatnya 4. Berarti yang akan berkurang stoknya itu adalah 4 ya. Oke, misalkan jumlah stok yang mau diambil itu 10. Untuk harga bisa kita kosongin aja. Itu bisa kita nolin. Kita go. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat di sini di table transaksi obat itu ada ID transaksi yang kedua dengan ID pasien 2 dan ID obat 4 dan jumlahnya itu 10. Nah, kalau kita cek di sini, dia seharusnya kita refresh itu juga bisa terupdate. Loh, di sini tidak bisa ya.
Oke, di sini belum terupdate. Sebentar. Ya, kondisi yang kemarin itu kok nggak salah dia udah yes dan tetapi tidak terupdate di Ubuntu-nya ya. Jadi di sini misalkan ada update, kayak misalkan insert, di sini kita menambahkan data baru, tapi di sini tidak terupdate sama sekali ya. Dan itu ternyata permasalahannya ada di file ini ya, conf ini untuk yang di Ubuntu. Oh, bukan yang di sini. Ternyata yang di sini, yang di sum-nya ini. Nah, kemarin itu kalau tidak salah dia nggak bisa update karena di sini bukan do tapi ignore. Nah, ini yang membuat kenapa pas di-update di komputer pertama atau di master itu tetapi tidak terupdate di Ubuntu atau di komputer 2 karena di sini komennya itu ignore, bukan do. Seharusnya itu dia do ya. Kayak gini. Nah, udah saya fix juga, sudah betul ya sekarang dan kita juga bisa langsung tes apakah sekarang dia sudah bisa terupdate sendiri atau enggak. Oke, bisa kita lihat di sini data obat ya. Misalkan di sini ada 5 data obat dengan masing-masing atributnya. Lalu di sini misalkan saya ingin insert data baru. Kita menggunakan QI aja daripada SQL lebih cepat. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. Di sini ada ID obat 6 dengan kode obat ini, lalu nama obatnya ini, harganya ini, dan stoknya sekian. Lalu kita insert aja, langsung kita go. Nah, di sini bertambah ya. Nah, kita cek di bagian Ubuntu-nya, kita refresh apakah dia bertambah. Nah, di sini sudah bisa ya bertambah dia. Lalu ini bisa dengan trigger juga ya. Jadi misalkan di sini kita ingin trigger transaksi obat. Nah, misalkan di sini ya di transaksinya 2. Lalu di sini kita pilih misalkan ini, lalu dengan ID obat ini, obat yang baru ya. Terus misalkan dia ingin membeli 10 pieces. Seharusnya nanti yang di database dia akan berkurang sebanyak 10 ya. Oke, bisa kita cek di obatnya di sini. Yang tadinya 100, sekarang jadi 90. Nah, kalau kita cek juga di Ubuntu, seharusnya dia juga terupdate. Nah, di sini juga ada jadi 90 ya. Dan di sini juga dia bertambah transaksinya. Di sini juga ada transaksi obatnya. Nah, di sini sudah bertambah. Oke, jadi untuk pengetesan distribusi datanya sudah berhasil ya. Dan mungkin itu saja video dari saya ya. Karena dari kemarin banyak banget error, sempat email juga ke Pak Asep ya. Dan sekarang sudah selesai ya. Mungkin sampai sini aja videonya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.